Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat pada siang hari ini, tema yang akan khatib sampaikan adalah tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya adalah, apabila kamu pandai mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambahkan bagimu, dan apabila kamu kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam ajaran agama Islam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syukur bil lisan, syukur dengan lisan kita. Artinya kalau kita mendapatkan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, lisan kita senantiasa harus mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua adalah syukur bil qalbi. Syukur bil qalbi artinya adalah hati kita meyakini bahwasanya satu-satunya zat yang memberikan kita kenikmatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun atasan kita, pimpinan kita adalah sebagai jalannya saja. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yakni kita menggunakan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang Allah ridhoi. Kalau kita punya akal yang cerdas, akal yang pintar, jangan sekali-kali kita gunakan untuk menipu orang lain. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memiliki mobil, jangan digunakan untuk ugal-ugalan, trek-trekan, atau membawa seorang wanita yang bukan muhrimnya di dalamnya. Tidak boleh. Kalau kita memiliki motor juga, jangan digunakan untuk ugal-ugalan, trek-trekan. Tapi gunakan kendaraan, fasilitas itu untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Kita gunakan untuk silaturahmi ke rumah sahabat, ke rumahnya guru-guru kita, ke rumahnya orang tua kita, mertua kita. Kita gunakan untuk mendatangi pengajian-pengajian Islam, majelis-majelis taklim.
Nah, itu adalah akan berkah jadinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan rumah oleh Allah, jangan sekali-kali kita gunakan untuk sebagai tempat base camp mengkonsumsi narkoba. Karena ada artis yang tertangkap di rumahnya sedang mengkonsumsi narkoba. Tapi gunakanlah rumah kita itu untuk kebaikan. Di dalamnya ada sekolah-sekolah TPA, berkah seperti itu. Ada ajang silaturahmi, jadi berkah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran agama Islam itu ada yang namanya kaidah dalam syukur. Bagaimana kaidahnya? Kalau dalam masalah-masalah duniawi, kita harus melihatnya ke bawah. Kalau kita sakit, jamaah, lihatlah ke bawah. Ternyata banyak orang-orang yang sakitnya lebih parah daripada kita. Ada yang sakit stroke, ada yang lumpuh, ada yang sakit jantung, ada yang lebih parah daripada kita. Kalau kita merasa kita miskin, kita lihat ke bawah, ternyata banyak orang-orang yang kehidupan ekonominya tidak sebagus kita, lebih parah daripada kita. Bahkan dia tidak punya tempat tinggal, tempatnya di jalan-jalan, harta berharganya hanya sebuah gerobak, anaknya, istrinya tidur di situ. Sangat kasihan sekali. Akan tetapi jamaah, kalau dalam masalah-masalah akhirat, masalah-masalah ibadah, kita harus melihatnya ke atas. Kalau kita merasa diri kita sudah bagus ibadahnya, kita lihat ke atas, ternyata banyak orang-orang yang ibadahnya lebih bagus daripada kita. Salat tahajudnya setiap hari selalu terjaga terus. Salat berjamaahnya selalu terjaga terus. Puasa sunnahnya selalu istiqomah terus Senin dan Kamis. Membaca Al-Quran selalu setiap hari terus. Tujuannya agar kita bisa termotivasi untuk seperti dia, meningkatkan kualitas ibadah kita yang masih belum bagus. Kalau kita merasa ilmu kita sudah banyak, sudah punya ilmu, kita lihat ke atas jamaah, ternyata banyak orang-orang yang ilmunya lebih luas daripada kita, lebih banyak daripada kita, lebih alim daripada kita. Sehingga itu memotivasi kita untuk kita senantiasa meningkatkan belajar kita, bacaan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, kemudian kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, maka siap-siap nikmat itu akan Allah ambil kembali. Sebagaimana tadi kata Allah, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih bagi orang-orang yang kufur nikmat. Saya dulu punya teman, teman seorang wanita sangat cantik sekali, sangat cantik. Kemudian dia menggunakan kecantikannya untuk memiliki banyak pacar, banyak pacarnya. Kemudian Allah marah pada saat dia berboncengan dengan pacarnya. Saat dia di tikungan naik motor, terjatuhlah motornya. Kemudian wajahnya yang cantik tadi terseret aspal dan rusaklah wajah cantiknya dia. Allah ambil dengan caranya. Kemudian juga saya ada cerita juga seorang sahabat yang dia miskin. Miskin, kemudian dia bekerja, Allah berikan kekayaan yang banyak, kaya raya. Jadi orang yang kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya besar, istrinya cantik, anaknya banyak. Luar biasa, surga dunia dia dapatkan. Akan tetapi dia
sering menggunakan hartanya untuk menyewa wanita-wanita bayaran dan dia bawa ke hotel. Kemudian itu kepergok dengan istrinya, mulailah keberkahan dalam keluarganya Allah cabut. Ya, dia pisah dengan istrinya, anak-anaknya semua pakai narkoba semuanya, ketangkap dan dipenjara polisi anaknya. Ya, sekarang dia hutangnya jadi banyak di mana-mana, puluhan juta hutangnya dia. Ini kisah nyata, orangnya masih ada. Akibat tidak mensyukuri nikmat rizki, harta yang sudah Allah berikan. Kemudian jamaah, juga ada kisah seorang profesor seorang ilmuwan yang dia merasa pintar akan ilmunya, kemudian mengotak-atik hukum Allah, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ya, Allah marah. Bagaimana caranya Allah mengambil ilmunya dia yang sangat banyak? Allah putuskan satu syaraf di kepalanya, ya, kemudian satu syaraf saja. Akhirnya ilmu yang dia miliki hilang semuanya. Dia tidak tahu apa-apa. Ketika dia sedang sakit di kursi roda dan yang mendorong itu adalah istrinya. Ditanya sama sahabatnya, "Prof, yang dorong profesor ini siapa di belakang?" Sang profesor dia geleng-geleng kepala. Saya tidak tahu siapa dia. Lupa namanya dia, lupa nama istrinya. Allah ambil karena asbab dia tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat umur yang Allah berikan pada kita, harus kita gunakan dalam hal-hal kebaikan, ketaatan, taat ibadah kepada Allah. Kalau kita tidak gunakan umur ini untuk ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka siap-siap Allah akan azab kepada kita. Allah akan turunkan azabnya. Bukankah dosa yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena makan buah khuldi? Bukankah dosa yang menyebabkan Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan di dasar bumi karena Qarun sombong akan hartanya? Ia mengatakan bahwasanya harta yang ia dapatkan adalah karena kepintaran dia, karena kecerdasan dia, bukan karena min fadli rabbi, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dosa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh alaihissalam dikirimkan oleh Allah banjir bandang yang besar dan tinggi setinggi gunung? Karena kaum Nabi Nuh tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah azab kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di tengah-tengah dasar lautan? Karena Fir'aun sombong mengaku dirinya adalah Rabb, Tuhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dampak dosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dampak dosa adalah akan disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana takwa itu akan melapangkan, meluaskan rezeki kita, maka maksiat, kemungkaran akan menyempitkan rezeki kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya di dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan berikan kepada dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah jamin rizkinya, Allah luaskan rizkinya, asal kuncinya bertakwa dan mau menjemput rizki, bersungguh-sungguh dalam bekerja dan tidak boleh malas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu tadi adalah juga Allah akan berikan keberkahan.
bertakwa, beriman, Allah akan berikan keberkahan. Walau kana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah, jikalau seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya akan aku berikan berkah dari langit dan dari bumi. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau dia punya harta suka sedekah, maka hartanya akan Allah tambah terus, dan Allah berikan keberkahan pada hartanya, tidak akan berkurang hartanya. Kemudian yang terakhir, dampak dari perbuatan maksiat adalah hatinya akan mati. Kalau sudah mati, kalau dia maksiat tenang-tenang saja, hatinya tidak takut berbuat dosa. Dia minum minuman keras, dia berzina, dia durhaka sama orang tuanya, berantem sama orang tuanya berani. Ya, dia selingkuh dengan teman kantornya, dengan tetangganya berani, karena hatinya sudah terlalu banyak perbuatan dosa dan maksiat. Kuncinya adalah kalau kembali taubatan nasuha kepada Allah, menjadi orang bertakwa kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al biladina Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alhum min ahli su' wa ahli dhayyir. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ja'alna muqimas salatana wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.